Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur pada saat ini kita akan bersama memasuki ibadah keluarga. Seperti halnya di minggu-minggu yang sebelumnya, hari ini kita akan masuki ibadah keluarga kita. Di tempat kita masing-masing, di rumah kita masing-masing, mari kita membangun mesbah doa keluarga kita. Mari kita awali ibadah keluarga ini Bapak Ibu dan Saudara. Kita bersama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 14, Muliakan Tuhan Allah. Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Kami datang kepadamu, kami datang kepadamu, bersyukur sebulat hati karena kasih-Mu besar. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, mari kita memasuki ibadah hari ini di dalam saat yang teduh. Ibadah keluarga hari ini dalam menghayati Minggu Paskah yang ketiga, kami lakukan hanya di dalam nama Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah beserta kehidupan saudara. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bersama sambut dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 38, Asal Yesus Jua Tuhan Hidupku. Kidung Jemaat nomor 380, bait yang pertama dan bait yang kedua, Asal Yesus Jua Tuhan Hidupku. Asal Yesus Jua Tuhan hidupku, oleh janjinya semua rasa jiwaku teduh sampai waktu mati. Aku bersyukur, bersuka hati. Asal Yesus Jua Tuhan hidupku, oleh sabdanya semua sukacitaku penuh. Biar ku setia dan dijalankan ku ikut Dia. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama menyatukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Kebenaran firman-Mu adalah nyata bagi kehidupan kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas anugerah-Mu. Kami mengucap syukur atas segala rahmat yang Tuhan nyatakan di dalam diri kami.
Di sepanjang hidup dan kehidupan kami, bahkan sampai hari ini, Tuhan boleh tetap berkarya di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk semua itu. Dan pada saat ini ya Bapa, di tengah ibadah keluarga kami masing-masing, di tengah wabah COVID-19, kami mau bersama menyatukan hati di dalam kerinduan kami, di dalam berjumpa dengan Tuhan. Kami hari ini ya Tuhan akan bersama membaca, merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami. Biarkanlah hati dan pikiran kami hanya kami arahkan ke dalam kasih karunia. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita buka Alkitab kita yang diambil dari 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang pertama dan sampai ayat yang ketiga. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Yang demikian firman Tuhan. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, sebelum kita bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 52, bait yang pertama dan kedua. Sabda Tuhan Allah. Sabda Tuhan Allah, bagai tirus hujan, turun menyirami tanah dan tumbuhan, langit maupun bumi. Bukalah telinga, hai dengar sabdanya, umat manusia. Sambut hai jiwaku, sabda Tuhan Allah. Ia setiawan, adil tindakannya, tiada kecurangan, janjinya mulia. Pasanglah telinga dan dengarkan dia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, Shalom untuk kita semua. Salam sehat, penuh damai sejahtera di tengah kehidupan kita masing-masing. Sekalipun kita masih di rumah, maka kita juga ingat ternyata ada suasana yang menyenuhkan dan juga kebutuhan yang harus terus dipenuhi. Saya jadi teringat bahwa ada hal alamiah terkait dengan kesadaran manusia, yaitu tentang kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Sama halnya dengan saat orang lapar, maka dia harus makan. Saat orang haus, maka dia harus minum.
Saat dia ngantuk, maka dia harus tidur. Dan seperti itu juga sebenarnya sebuah kesadaran yang digambarkan di dalam surat 1 Petrus ini, di mana gambaran seorang bayi yang haus akan susu. Bayi yang haus akan susu itu tidak bisa dipaksa kalau dia tidak haus. Bayi yang tidak haus lalu dipaksa, ayo kamu minum susu, tidak mau. Anak saya masih balita, saat dia haus maka dia minta susu. Dan dia begitu senangnya. Tapi saat dia tidak haus maka dia tidak mau dipaksa. Bahkan saat dia minum dengan dipaksa, bahkan sampai muntah, tidak akan bisa. Orang Jawa mengatakan gumoh. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, lalu pertanyaannya bagaimanakah dengan iman Kristen? Lalu bagaimana penghayatan kita tentang iman Kristen, tentang lahir yang baru? Bapak, Ibu, dan saudara, di dalam iman Kristen, di dalam kita menghayati lahir yang baru, tidak hanya sebatas kita bicara tentang sandang, pangan, papan sebagai kebutuhan dasar manusia, tidak. Tapi bagaimanakah ada sebuah kebutuhan dasar di dalam batin manusia, yaitu spiritualitas hidup. Bagaimana saat kita berjumpa dengan Allah, bagaimana ada sebuah kebutuhan yang mendasar di dalam batin kita. Mari kita tengok bagaimana surat Petrus yang ditulis untuk orang-orang Kristen di Asia Kecil waktu itu, seperti ditulis di pasal 1 ayat 1. Di sini konteks wilayah dan tempatnya, Asia Kecil adalah majemuk. Tempat ini didiami oleh beberapa orang dari asal yang berbeda-beda. Orang Kristen hidup di tengah-tengah komunitas masyarakat yang majemuk tadi. Di situ orang Kristen mengalami penderitaan, mengalami pergumulan, dan di dalam setiap persoalan pergumulan itulah orang Kristen selalu diingatkan bahwa mereka adalah hamba. Sebagai hamba, maka mereka hendaknya tidak mudah menyerah. Sebagai hamba, hendaknya mereka tidak mudah untuk jatuh, namun hendaknya mereka tetap setia di dalam proses yang diizinkan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka bagaimanakah proses yang dialami di dalam kehidupan iman Kristen? Umat Kristen yang ada di Asia Kecil hendaknya juga boleh mengingatkan kita bersama di dalam hidup lahir baru. Bapak, Ibu, saudara, di dalam kehidupan kita yang diproses oleh Allah, hendaknya membawa kesadaran untuk kita senantiasa dekat dengan Allah. Berangkat dari kesadaran diri itulah hendaknya kita berani untuk satu, berani membuang segala kejahatan. Mari kita lihat di pasal yang kedua ayat 1 tadi. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Di situ ditunjukkan ada beberapa kata, yaitu tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Kita tahu bahwa setiap kata yang saya sebutkan tadi adalah hal-hal yang disebutkan dalam teks kita adalah kejahatan. Kenapa disebut kejahatan? Karena saat orang sudah berani memfitnah orang lain, maka dia sudah membunuh karakter orang itu, dan bisa terjadi persoalan dan bahkan perpecahan. Bapak, Ibu, dan saudara, apakah hal ini mudah untuk ditinggalkan? Ternyata tidak. Hal ini sulit karena di dalam kejahatan itu menjadi sebuah kenikmatan. Sebagai manusia seringkali susah untuk meninggalkan kenikmatan. Tidak sadar bahwa kenikmatan di dalam kejahatan itu menggerogoti kesehatan kerohanian kita. Tidak sadar bahwa saat kita hidup di dalam kejahatan, kita semakin menggerogoti kerohanian kita. Contohnya, hal yang sederhana, seperti orang yang sakit flu. Orang yang sakit flu lalu dibiarkan saja, tidak diobati, maka apakah flu-nya semakin sehat? Apakah parah? Iya, tentu semakin parah. Sama halnya kalau sakit yang dirasa biasa tapi tidak pernah diobati, maka itu akan semakin menggerogoti, melemahkan imunitas
dan menjadi semakin rentan untuk sakit. Bapak, Ibu, dan Saudara, demikian juga di dalam kehidupan kita yang dipenuhi oleh kejahatan atau kebencian. Itu yang menjadi persoalan dan pergumulan hidup kita untuk berani membuang segala kejahatan itu. Lalu yang kedua, hendaknya kita mau bertumbuh di dalam kebaikan firman Tuhan. Di ayat yang ketiga disebutkan demikian, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di ayat yang ketiga ditunjukkan bagaimana saat kita mau bertumbuh dalam kebaikan firman Tuhan, ada kebenaran di sana. Hal ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, seringkali menyerang kenyamanan diri manusia di dalam dosa. Kenapa? Karena firman Tuhan yang hadir di dalam diri kita seringkali mendapatkan responnya itu yang berbeda. Respon atas firman Tuhan yang hadir di dalam diri kita tidak selalu kita respon dengan hati yang terbuka. Saat kita menerima firman Tuhan, seringkali yang terjadi adalah penolakan. Berkata, firman itu bukan untuk saya. Terjadi penolakan akan firman itu. Lalu yang kedua, seringkali saat kita menerima hadirnya firman Tuhan dalam hidup kita, kita mulai menghakimi. Itu cocoknya untuk si A, itu cocoknya untuk si B, dan seterusnya. Lalu yang ketiga, responnya seringkali memandang bahwa firman Tuhan yang hadir di dalam kehidupan kita itu negatif. Jangan-jangan teksnya itu salah, jangan-jangan firman Tuhannya itu yang salah, dan seterusnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, lalu yang ketiga, kita diingatkan bahwa kesadaran diri akan kebutuhan dan pertumbuhan iman di dalam Tuhan sudah cukup membuat kita untuk membangun diri dalam kebaikan. Saat kita menyadari, oh iya, saya selalu rindu akan kebenaran firman Tuhan, saya rindu akan hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka kita sudah cukup dengan itu. Maka kita tidak akan sibuk mencari keburukan orang lain dan kita tidak menimbulkan kejahatan. Bapak, Ibu, dan Saudara, oleh karena itu maka selama COVID-19 ini masih kita lawan dan saat ini masih kita hadapi, maka mari kita meningkatkan imunitas kita dengan kebaikan-kebaikan diri melalui ungkapan-ungkapan yang baik yang menyejahterakan dan juga memotivasi orang lain. Mari kita wujudkan perubahan hidup itu berangkat dari keinginan dan kesadaran diri kita, bukan yang lain. Selamat berproses, selamat untuk rindu di dalam kedekatan bersama dengan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita satukan hati di dalam saat yang kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk senantiasa rindu akan kesadaran diri kami dekat erat bersama dengan Tuhan. Dan terlebih lagi membangun hubungan yang mesra bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, ajarkan kami, mampukan kami untuk menjauhi kejahatan, hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita ungkapkan ungkapan syukur kita bersama-sama melalui dasar firman Tuhan dari 1 Korintus 10 ayat 24. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus bergemar. Janganlah terkabur dalam susah pun senang, dalam segala aku bermazmur
dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena kasih dan setia Tuhan boleh tetap nyata bagi kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan syukur di tempat kami masing-masing bersama dengan keluarga kami, orang-orang yang begitu kami kasih. Biarlah Tuhan Engkau berkati ungkapan syukur kami ini. Tidaklah sebanding dengan berkat Tuhan yang melimpah yang telah kami terima, namun biarlah persembahan syukur yang kami haturkan ini, kami haturkan dengan penuh ketulusan dan penuh sukacita. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk setiap pribadi dan keluarga-keluarga dimanapun mereka berada, dan di tengah wabah COVID ini tentu berdampak di dalam perekonomian yang ada, tentu berdampak bagi kehidupan keluarga kami. Biarlah Tuhan Engkau boleh tetap menguatkan kami di dalam pengharapan kami masing-masing. Kami serahkan seluruh bagian anggota keluarga kami dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan tetap menyertai, Tuhan menolong, dan Tuhan menopang di dalam kehidupan masing-masing. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur atas anugerah dan rahmat-Mu. Kami menyerahkan setiap kebutuhan kami, biarlah Tuhan yang mencukupkan, dan juga saudara-saudara kami yang sakit dan berbeban berat, Tuhan memberikan kekuatan dan pemulihan yang sempurna. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami akhiri di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita akhiri ibadah ini dengan bersama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 326 bait yang pertama dan kedua, Pujian Malam Kunyanyikan. Meskipun sinar surya hilang, Engkau tetap cahayaku. Tiada sayang ibu bapa yang menandingi sayangmu. Tak putus ku kau pelihara, Kau sumber rahmat bagiku. Dengan setia Kau menjaga, mengasuh dan memimpinku. Engkau sertaku tiap saat, pun dalam susah dan geluh. Sekarang tiba
Mari kita memohon berkat Tuhan. Bapa Surgawi, kami menyerahkan kehidupan keluarga kami, menyerahkan seluruh langkah hidup kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Oleh karena itu Tuhan, sertai dan pimpin kami hanya di dalam rahmat dan berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara hari lepas hari hanya di dalam kasih dan rahmat Tuhan. Amin. Mari kita sambut dengan menyanyi dengan Bapa terima kasih.